Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat rekan-rekan diskusi hukum dimanapun berada di seluruh Indonesia. Alhamdulillah kita masih bisa silaturahim ya, dan bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan kebaikan, rahmat, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala masih selalu beserta kita semuanya. Tidak terasa sudah kurang lebih 1 minggu pasca Lebaran ya. Jadi sebelum kita kumpas berita terupdate dan analisa kita lebih lanjut, tidak ada salahnya saya pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada semuanya, rekan-rekanku semuanya. Mudah-mudahan amal ibadah puasa Ramadan kita diterima Allah dan kita kembali fitri dan meraih takwa, dan selamat juga tidak terasa sudah selesai puasa 6 hari di bulan Syawal ya. Walaupun tepatnya 6 hari di awal itu H+2 Lebaran, sampai 6 hari itu memang lebih afdal. Pun juga jika rekan-rekan semuanya, khususnya teman-teman pengajian Al-Hikmah, bisa, jika belum sempat, bisa pasca ini ya, 6 hari yang penting, bisa berurutan pun tidak. Jadi kita kemarin sempat dihebohkan dalam berita terupdate, baik saat Ramadan ataupun sampai detik dan saat ini masih heboh ya, berkaitan dengan polemik gonjang-ganjing KPK khususnya. Nah, dalam hal ini saya ingin menelaah dan lebih lanjut. Dalam beberapa kesempatan kemarin kita juga sudah banyak menelaah pun juga menganalisis ya, dalam berbagai kesempatan. Nanti rekan-rekan juga bisa melihat pandangan-pandangan saya. Jadi khusus berita terupdate kali ini saya ingin mencermati bagaimana konteks pasca Presiden memberikan suaranya. Tentunya kita tetap apresiasi kepada Presiden ya, akhirnya setelah mendapat tekanan publik ya, khususnya dari pegiat anti korupsi dari berbagai kalangan, kemarin juga sudah memberikan statement dan pernyataan. Cuma apakah statement itu cukup menjadi obat dari masalah ataupun justru menjadi beban masalah gitu kan. Ini saya kutip dulu ya beritanya, nanti sebelum dianalisis lebih lanjut. Ini saya kutip beritanya dari kompas.com. Jokowi, hasil TWK hendaknya tak dijadikan dasar berhentikan 75 pegawai KPK. Presiden Joko Widodo angkat bicara soal polemik 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK dalam proses alih status menjadi ASN. Seharusnya hasil tes menjadi masukan untuk memperbaiki KPK. Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu maupun institusi KPK, dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes, kata Presiden Jokowi dalam tayangan YouTube di Sekretaris Presiden Senin 17 Mei 2021. Jadi dalam beberapa hari kemarin, kalau kita cermati juga di Twitter kemarin, di akun-akun resmi juga diumumkan juga ya di Twitter. Saya cermati juga ada 3 tweet di sana. Ini selanjutnya saya bacakan. Jokowi pun meminta para pihak terkait, khususnya pimpinan KPK, Menteri Pendayaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi Menpan RB, juga Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos. Nah, ini tidak lanjut dari arahan Presiden ini, menurut pandangan saya ini justru akan menjadi rancu, pun juga akan menjadi PR tersendiri bagi lembaga-lembaga terkait, khususnya KPK itu sendiri. Nah, ini ada 4 poin yang tercantum dalam SK yang ditandatangani Firly dan ditetapkan di Jakarta pada 7 Mei 2021.
Ini berkaitan dengan SK nonaktif 75 pegawai KPK ya. Ini pada poinnya, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini tidak memenuhi syarat dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN. Kedua, memerintahkan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasannya langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut. Nah, sampai pada poin 2 ini menurut saya SK penonaktifkan pun juga masih rancu dan ambigu. Hal ini juga berkaitan dengan tidak ada dasar norma hukum dan masih multitafsir. Pasca di SK nonaktif, posisi dan peran dari 75 pegawai KPK ini seperti apa? Ini kan tidak jelas itu kan. Jadi apakah masih status resmi atau bukan pun, ataupun masih menunggu arahan lebih lanjut. Ini saya lanjutkan di poin ketiga, menetapkan lampiran dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagai mestinya. Nah, ini secara umum dari SK yang sudah dilanjut, dan pasca ada SK nonaktif ini dari mereka juga sudah ini ya pada melaporkan kepada Dewas, pun juga pelaporan kepada Ombudsman, pun reaksi-reaksi dari mereka juga kita lihat juga sudah ada. Ini sebatas beritanya saja ya, nanti saya tutup dulu. Nah, ini adalah basis data yang bisa digunakan analisis kita rekan-rekan ya. Jadi kemarin saya juga sudah menjelaskan berbagai pandangan dari aturan norma hukum, kemudian dampaknya, kemudian solusinya. Saya lebih lanjut dalam pembahasan ini berkaitan khusus kepada pasca Presiden memberikan arahan ini, apakah memberikan solusi ataupun nanti akan menjadi hal baru dan implikasi konsekuensi dan dampaknya seperti apa. Sepintas, jadi kalau kita runut ya, secara umum saja bahwa kalau berkaitan dengan status alih fungsi pegawai KPK menjadi ASN, ini dasar hukumnya pada poinnya adalah putusan MK nomor 70 tahun 2019. Kemudian pasal 1 ayat 6 Undang-Undang KPK. Nah, nanti di sana berdasarkan perundang-undangan. Nah, kalau Undang-Undang ASN tentunya ada Undang-Undang 5 tahun 2014 atau tahun 2017 kemarin juga sudah saya jabarkan ya. Pun turunan lebih teknisnya apa? Yaitu PP nomor 41 tahun 2020. Kemudian yang lebih teknis lagi berkaitan dengan peraturan KPK nomor 1 tahun 2021. Nah, ini secara grand design norma hukumnya. Persoalan lebih lanjut kalau kita bedah satu-satu panjang ya. Jadi poinnya saja ingin saya sampaikan. Jadi alih status fungsi ASN di KPK ini memang beda dengan yang lain. Cuma pembedaan dengan ASN secara umum inilah yang menjadi multitafsir dan ada celah tendensi ada pemanfaatan oknum tertentu di sana. Apalagi kalau ketua KPK dia berhak memberhentikan dan mengangkat ASN. Kenapa kemarin 75 ditandatangani oleh ketua KPK? Kemudian juga janggal di publik ketika memang ketua KPK ini memiliki diskresi dan kewenangan yang luar biasa. Kenapa ketika seleksi proses khususnya TWK, KPK tidak tahu soalnya dari mana? Logikanya adalah kalau memang seluruh pegawai KPK ini memang nanti akan masuk di sana kan sebagai penyidik dan pegawai, kok KPK tidak tahu kan? Kemarin juga saling lempar dengan Pan RB, sama-sama tidak mengklaim tidak tahu dari mana soalnya itu muncul. Itu adalah kerancuan pun kejanggalan publik yang patut kita pertanyakan. Lalu sejauh mana diskresi bahwa ketua KPK ini berhak untuk mengangkat dan memberhentikan? Ini konsekuensi logis
norma hukumnya memang perdebatan ya rekan-rekan nanti. Nah, pasca pidato presiden kemarin kalau kita cermati banyak juga berbagai kalangan dan juga pihak memberikan statement dan pandangannya. Ada juga ya sudah, itu putusan MK itu kan selaras dengan apa yang arahan presiden, pegawai KPK tidak rugi, ya udah dikasih pesangon aja itu kan. Kemudian ada juga kalangan itu kan tidak tegas, masih ambigu, multitafsir dan sebagainya. Nah, lalu saya katakan bahwa pernyataan dan pidato presiden ini, mohon maaf, apakah cuma gimmick publik saja, seolah-olah menyerap aspirasi dari publik khususnya pegiat anti korupsi, akan tetapi tindakannya tidak serius karena masih normatif dan masih sebagai arahan, belum memerintahkan. Fakta konkret yang kalau kita flashback bahwa dulu presiden dalam beberapa pidato tidak setuju dengan RUU KPK, toh akhirnya surat presiden dikeluarkan, kemudian di pembahasan tingkat 1 dibalik, kemudian dibahas sampai tingkat pembahasan tingkat 2 disahkan di DPR. Itu fakta 1. Kemudian fakta 2, ketika kemarin ada hebohnya revisi Undang-Undang ITE, pidato presiden mengatakan akan ada revisi Undang-Undang ITE. Per 8 Maret 2021, Undang-Undang ITE tidak dimasukkan di prolegnas prioritas tahunan. Kemudian walaupun kita masih menunggu tim perumus Undang-Undang ITE ya, walaupun sudah 2 bulan lebih, artinya yang ingin saya katakan, jangan sampai kita bertolak dari 2 fakta tersebut, ini dianggap sebagai ketidakseriusan presiden. Saya sering mengatakan dalam beberapa kesempatan, jika presiden tegas dan serius, umumkan dan arahkan saja bahwa misalkan saya memerintahkan dan mengarahkan kepada pihak terkait khususnya KPK, secara otomatis pegawai KPK menjadi ASN. Itu akan clear, konkret, semua masalah akan selesai. Cuma pidato presiden saya rasa masih hambar, tidak seperti itu. Kenapa saya mengatakan bahwa presiden mempunyai hak kewenangan penuh di sana? Karena rumpun eksekutif pasca putusan MK dan aturannya memang di sana berada di bawah pemerintah. Kemudian di sana redaksional sebagai tangan panjang dewas adalah presiden itu sendiri. Nah, di sinilah kewenangannya. Kalau dulu masih wajar ya kalau presiden masih normatif bicaranya. Sekarang kalau KPK memang nasibnya seperti, jangan justru menjadi bulan-bulanan kalau sekarang seperti ini. Lalu implikasi lainnya seperti apa? Kalau saya mencermati, analoginya misalkan seperti ini. Kalau SK nonaktif pegawai KPK ini dicabut, seolah-olah berarti KPK tidak konsisten dan sudah mengeluarkan SK, arahan presiden dicabut. Lalu Perkap nomor 1 tahun 2001 buat apa itu kan? Kalaupun dicabut, berarti melanggar Perkap itu sendiri. Kalaupun nanti ada aturan lain ataupun dengan cara lain, berarti Perkap itu harus ada revisi. Saya tanya kemudian misalkan redaksional konteks TWK itu ada di mana? Mekanisme teknis memang ada di KPK itu sendiri. Kalaupun nanti harus ada revisi Perkap tersebut, tentunya pasti akan menaik konflik publik lagi itu kan. TWK lagi, proses seleksi lagi dan sebagainya. Nah, itu beberapa konsekuensi logis dan implikasi ketika arahan presiden seperti itu. Belum lagi nanti seluruh pihak-pihak berkoordinasi ya itu kan. Nah, solusinya seperti apa? Saya juga sudah tadi saya sampaikan ya bahwa solusi konkret adalah secara otomatis pegawai KPK ini resmi menjadi ASN. Pertanyaannya, loh itu apakah melanggar undang-undang atau aturan? Putusan MK tidak ada yang dilanggar. Putusan MK sifat legal opel polis di sana bukan teknis bahwa ASN ini harus alih fungsi dengan proses seleksi, mekanisme dan sebagainya. Tidak ada redaksional putusan MK seperti itu. MK bahkan cuma memberikan tafsir dan MK cuma menolak beberapa gugatan berkaitan dengan ASN. Artinya ASN berlaku di KPK. Kemudian undang-undang KPK, undang-undang ASN apakah dilanggar? Khususnya PP, kemudian aturan yang tadi tidak ada dilanggar. Kenapa? Karena kan lex spesialis khusus pegawai KPK ini kan ada hal pembeda itu kan. Jadi tidak ada salahnya secara otomatis langsung
alih fungsi sebagai ASN, tidak ada undang-undang yang dilanggar di sana. Itu akan lebih konkret sebenarnya. Jadi cuma ini kan persoalan tarik ulur saja, juga belum menemukan titik temu itu, karena kita tunggu saja bersama nanti seperti apa. Lalu kalau memang tidak secara otomatis, berarti kan pegawai KPK ini kan sebenarnya ada sebelum undang-undang KPK lahir pun juga logis kalau diangkat. Kalau solusi lain berarti harus direvisi peraturan KPK nomor 1 tahun 2021. Artinya peraturan di sana direvisi, konteksnya, mekanisme, dan saya usulkan di sana ada panitia khusus seleksi. Karena kalau konteks ASN yang dimaksud adalah di ASN yang beda dalam konteks ASN secara umum, kalau dia lagi spesialis dan ada hal khusus pun sah-sah saja dong kalau ada pansel. Nah, pansel yang transparan, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya sering mengatakan TWK itu perlu dan penting untuk wawasan kebangsaan. Yang sangat saya kritiki bersama teman-teman di lembaga demokrasi anti korupsi adalah substansi TWK itu yang dapat memecah belah umat dan bangsa. Itu yang harus dibenahi bersama. Nah, jadi tetap kita kawal bersama saja buat rekan-rekan dimanapun berada. Memang sebuah perjuangan itu memang berat juga ya. Beberapa pegiat anti korupsi, bahkan juga Pak Busromo Kodas ya, kalau dulu zaman kuliah beliau adalah dosen filsafat hukum saya, beliau luar biasa ilmunya, cuma juga diretas juga, kemudian WA-nya juga ada indikasi disadap juga, belum pegiat anti korupsi yang lain diintimidasi, kemudian juga ada teror sana sini. Tetapi tetap semangat buat rekan-rekan dimanapun berada. Saya yakin suara-suara yang kita suarakan pasti dan dapat mempengaruhi kebijakan. Pun kita lihat juga Presiden juga sudah bicara kan, walaupun belum ada solusi dalam menurut pandangan saya. Nah, makanya kita juga jangan selalu melulu terjebak persoalan Novel Baswedan ataupun pegawainya saja. Saya katakan ini kita tidak pernah tahu. Ini ada dugaan skenario besar yang berada di balik KPK ini, khususnya oknum jaringan, khususnya dari para koruptor-koruptor yang memang ingin memanfaatkan situasi ini, ingin menghentikan kasus-kasus besar yang sekarang jalan. Pun juga persaingan di internal KPK juga satu persatu pelan-pelan mereka yang memiliki integritas, yang memegang kasus-kasus besar korupsi disingkirkan. Nah bahkan ada dugaan korupsi bansos itu kan ada nilai proyeknya sampai 100 triliun itu kan. Walaupun ini masih dugaan, tetapi yang ingin saya katakan bahwa jika skenario besar ini cuma ingin melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia, tentunya pegiat anti korupsi, akademisi, praktisi, dan juga seluruh jajaran harus tetap semangat dan tetap mengawal keberlangsungan ini. Saya katakan jangan melulu terjebak pada persoalan kepegawaian saja. Ada hal besar di balik ini semua, ada skenario besar yang sudah tersistem dan menjadi grand design sejak awal, khususnya sejak revisi Undang-Undang KPK dulu. Ketika sampai sekarang juga polemiknya belum selesai, inilah yang harus kita kawal bersama. Demikian ya rekan-rekan semua, tidak terasa sudah hampir 20 menit, insya Allah bisa disambung lain waktu. Jadi pandangan-pandangan saya nanti bisa dilihat, saya juga merangkum dari pertanyaan rekan-rekan dan juga media ya, ini nanti insya Allah bisa disambung lain waktu. Demikian ya rekan-rekan, insya Allah bisa dilanjutkan. Beda jangan ngambekan, beda jangan baperan. Berbeda karena kita saudara, berbeda karena kita Indonesia. Kita sama-sama belajar bareng, mudah-mudahan bermanfaat. Bersama-sama berbuat bermanfaat buat umat bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.